Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Nima Dewi Lantari dengan NIM akhir 020 absen 16. Kemudian ada rekan saya Niko Mamaya Antari dengan NIM akhir 022 absen 18. Nah, adapun pokok bahasan kami pada kali ini yaitu yang pertama ada sistem ekonomi dualisme, yang kedua sistem ekonomi sosialis ala Indonesia, kemudian yang ketiga sistem ekonomi Pancasila, dan yang terakhir yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai sistem ekonomi dualisme. Di sini kita lihat dulu apa sebenarnya hakikat dari sistem ekonomi dualisme. Sistem ekonomi dualisme itu merujuk pada dalam suatu negara di waktu yang bersamaan itu ada dua gaya sosial yang berbeda, di mana keduanya jelas berbeda, namun saling berkembang satu sama lain dan saling mempengaruhi dan memiliki kekuatannya masing-masing. Kita lihat lebih jauh lagi, sistem ekonomi dualisme ini merujuk pada adanya dua sektor yang berlainan di dalam suatu perekonomian, yaitu tradisional dan kapitalis. Sektor tradisional itu biasanya berada di pedesaan dengan masyarakat yang berpendapatan rendah, kemudian sektor kapitalis itu ada di perkotaan dengan masyarakat yang lebih modern. Nah, di Indonesia sendiri, dualisme ekonomi ditemukan pertama kali oleh seorang ekonom Belanda yaitu J.H. Boyke. J.H. Boyke pada saat itu, pada tahun 1953, sedang melakukan penelitian di Indonesia mengenai sebab-sebab kegagalan kebijakan khususnya ekonomi kolonial Belanda di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa dualisme ekonomi di Indonesia itu muncul karena masyarakat atau penduduk asli Indonesia itu terpengaruh oleh adanya suatu pendapat bahwa kebutuhan bersifat terbatas, sehingga mereka hanya berfokus untuk memenuhi kebutuhan mereka yang terbatas itu dan tidak ada keinginan untuk melakukan ekspansi atau ingin menambah pendapatan mereka, sehingga mereka cenderung tertutup terhadap perubahan ekonomi atau kesempatan ekonomi yang ada. Namun pendapat lain muncul, ekonomi dualisme ini ada karena secara umum di Asia itu memiliki kepercayaan mistik yang tinggi, sehingga mereka cenderung kurang memperhatikan hal-hal yang bersifat rasional. Ini merupakan warisan budaya yang ada di Asia itu sendiri yang bersifat ketimuran. Pada dasarnya, konsep ekonomi dualisme itu memiliki 4 elemen kunci. Yang pertama yaitu beberapa kondisi berbeda, terdapat elemen-elemen superior dan juga elemen-elemen inferior. Kita bisa lihat pada konsep yang dikemukakan oleh Alois. Mengenai yang pertama yaitu adanya koeksistensi metode-metode produksi modern di perkotaan dan juga metode-metode produksi tradisional di pedesaan. Kemudian yang kedua yaitu terdapat adanya dua kaum yang berbeda. Yang pertama yaitu kaum elit yang berpendidikan serta adanya masyarakat atau kaum yang berpendapatan rendah dan buta huruf. Kemudian kita bisa melihat adanya dualisme pada adanya dua negara, yaitu yang pertama negara industri yang makmur dan memiliki kekuasaan, dan juga adanya negara agraris kecil di mana kondisi ekonominya lemah dalam perekonomian internasional. Kita bisa lihat elemen kunci yang kedua yaitu koeksistensi bukan merupakan satu hal yang bersifat sementara, melainkan merupakan hal yang permanen, di mana pada elemen kunci yang kedua ini kekuatan superior ini akan semakin meningkatkan superioritasnya, sedangkan elemen-elemen inferior ini sangat susah untuk menaikkan posisinya. Nah, elemen kunci yang ketiga yaitu kadar superioritas dan inferioritas dari masing-masing elemen tidak menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan, melainkan mengindikasikan adanya peningkatan. Bisa kita ambil contoh di negara maju dan negara berkembang itu adanya kesenjangan produktivitas dari kinerja sumber daya manusianya. Kemudian elemen yang keempat yaitu terbentuk hubungan saling keterkaitan antara elemen-elemen superior dan inferior sedemikian rupa sehingga keberadaan dari elemen-elemen superior ini. Kita berlanjut ke pokok bahasan yang kedua yaitu sistem ekonomi sosialis ala Indonesia. Di Indonesia sendiri, sistem ekonomi sosialis itu muncul pada akhir kepemerintahan Presiden Soekarno, sekitar tahun 1960-an. Pada saat itu, kiblat dari negara kita, yaitu negara sosialis seperti Eropa Timur, Rusia, dan juga RRC, bukan ke negara kapitalis seperti Amerika dan Eropa Barat. Pada periode tersebut, negara Indonesia menganut anti-neokolonialisme dan juga anti-neoliberalisme. Bahkan pada saat itu negara Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan membentuk masyarakat baru yang dinamai New Emerging Force. Lalu mengapa dikatakan bahwa sistem ekonomi sosialis ala Indonesia? Mengapa di Eropa Barat, di RRC, di Rusia hanya disebut dengan sistem ekonomi sosialis? Sistem ekonomi sosialis itu muncul dari adanya kaum proletar, kaum marhen, dan kaum miskin yang muncul sebagai akibat dari sistem ekonomi pasar, di mana suatu negara
yang menganut sistem ekonomi sosialis ini sangat memperhatikan dari keberadaan kaum-kaum tersebut. Sehingga kaum miskin di negara yang menganut sistem ekonomi sosialis ini proporsinya cukup rendah. Namun berbanding terbalik di Indonesia karena belum menerapkan pasal 34 Undang-Undang tahun 1945 yang mengatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak menjadi tanggung jawab negara, sehingga pada saat itu proporsi angka kemiskinan di negara Indonesia itu cukup tinggi. Di samping itu juga falsafah hidup berketuhanan di Indonesia itu berbeda dengan RRC, berbeda dengan Rusia, berbeda dengan Eropa Barat, di mana di Indonesia itu diharuskan untuk memiliki salah satu agama yang diakui oleh negara. Hal itu yang menjadikan kenapa di Indonesia sendiri disebut dengan sistem ekonomi sosialis ala Indonesia. Kondisi perekonomian di Indonesia pada saat itu sangat mirip dengan negara sosialis, di mana bisa dilihat dari yang pertama yaitu pemerintah Indonesia telah menyusun Pembangunan Semesta Berencana 8 pada tahun 1960 sampai dengan 1968 menyeluruh di segala sektor dan juga wilayah. Namun ini belum terlaksana dan hanya bersifat sebagai rencana. Kemudian yang kedua, jika dilihat dari segi penguasaan perusahaannya, pada saat itu perusahaan besar sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Ini merupakan akibat dari nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1957. Pada saat itu perusahaan hasil nasionalisasi diantaranya perusahaan penerbangan, perusahaan kereta api, PT Pelni, PT Bus Damri, dan masih banyak yang lainnya. Walaupun pada saat itu perusahaan besar dimiliki oleh negara, namun masyarakat masih memiliki peran dalam perekonomian, yaitu memiliki atau menguasai usaha dalam skala kecil. Kemudian yang ketiga, jika dilihat dari segi perbankannya, pada saat itu bank-bank swasta awal mulanya dimiliki oleh pihak Belanda, kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dan dirubah ke sistem perbankan Rusia. Kemudian jika dilihat dari sistem devisanya, sistem devisa yang dipakai waktu itu adalah sistem devisa yang sangat umum dipakai di negara sosialis, di mana yang disebut dengan exchange control. Seluruh devisa pada saat itu dimiliki oleh pemerintah. Tidak diperkenankan dalam negara Indonesia beredar mata uang asing, di mana seluruh devisa yang dimiliki oleh masyarakat harus diserahkan kepada pemerintah. Kemudian pemerintah akan menjual devisa atau mata uang tersebut kepada pihak-pihak importir yang memerlukan devisa. Bagaimanakah pengaruh sistem ekonomi sosialis di Indonesia? Perlu diketahui bahwa dari paket kebijakan yang telah tadi saya jelaskan, kondisi perekonomian di Indonesia itu mengalami kondisi yang memprihatinkan. Bisa dilihat dari harga barang dan jasa yang pada saat itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, atau dengan kata lain nilai tukar rupiah pada saat itu melemah jika dibandingkan nilai tukar dolar yang relatif tetap. Dan pada saat itu nilai rupiah mengalami overvalue. Sebagai solusinya, pemerintah melakukan suatu penyesuaian terhadap nilai mata uang atau yang disebut dengan kebijakan devaluasi. Namun sebelum itu, dengan adanya kenaikan harga barang dan jasa yang secara signifikan mengakibatkan minat ekspor pada saat itu melemah. Pengekspor merasa enggan karena merasa dirugikan dari adanya peningkatan harga barang dan jasa yang mengakibatkan nilai tukar rupiah lemah, sementara pada saat itu kurs dolar relatif tetap atau bahkan menurun. Sebagai solusinya, pemerintah memberikan rangsangan kepada pengekspor dan juga daerah ekspor. Pemberian rangsangan kepada pengekspor ini bertujuan untuk mendorong minat ekspor dari pengekspor itu sendiri. Paket kebijakannya itu disebut dengan alokasi devisa otomatis atau ADO. ADO ini memberikan kebijakan bahwa setiap dolar dari hasil ekspor beberapa persentasenya boleh dimanfaatkan oleh pengekspor tersebut. Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa di Indonesia sendiri tidak diperkenankan adanya peredaran mata uang asing. Namun dengan adanya paket kebijakan ini, pengekspor dapat mendapatkan hak untuk menggunakan sebesar 10% dari hasil ekspor yang berupa mata uang asing untuk digunakan, lalu sisanya akan diserahkan atau dijual kepada pemerintah. Kemudian, rangsangan yang kedua diberikan kepada daerah ekspor itu sendiri melalui kota di mana pelabuhan atau di mana tempat dari penyaluran barang dan jasa yang merupakan hasil ekspor. Misalkan kita ambil contoh di sini, Bali melakukan ekspor sapi dengan menggunakan atau melalui pelabuhan di Surabaya, maka ADO daerah itu akan diberikan kepada Surabaya. Itulah merupakan paket kebijakan yang dibentuk pemerintah untuk mendorong ekspor pada saat itu dan mengekang minat masyarakat untuk melakukan impor.
Baik, perkenalkan saya Nikomang Maya Antari dengan NIM akhir 022. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Wilan, di mana saya akan membawakan materi sistem perekonomian Pancasila dan juga sistem perekonomian kerakyatan. Nah, jadi yang pertama sistem perekonomian Pancasila. Nah, jadi sistem perekonomian Pancasila ini muncul pada periode kedua pada masa pemerintahan Orde Baru, yakni setelah Pelita III, yaitu pada tahun 1974 sampai 1979. Nah, dalam hal ini banyak sekali ahli yang menyatakan bahwa Indonesia itu menganut sistem perekonomian Pancasila, di mana ahli yang mengatakan ini berasal dari kubu Universitas Gadjah Mada dan juga Institut Pertanian Bogor. Nah, namun pendapatnya ini banyak sekali menuai pro dan kontra, di mana yang menjadi kontra itu adalah kubu dari Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung yang tidak setuju akan pernyataan tersebut. Nah, sistem perekonomian Pancasila ini muncul ditandai dengan beberapa hal, yaitu jadi yang pertama yaitu perencanaan ekonomi. Jadi Indonesia masih berada pada perencanaan ekonomi 5 tahunan, yaitu Pelita 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, dalam hal ini yang menjadi prioritas itu adalah swasembada beras atau pangan. Nah, sistem ekonomi yang menganut perencanaan ini adalah negara-negara yang menganut perekonomian sosialis dan juga negara-negara berkembang namun tidak sosialis. Jadi yang kedua adalah peranan perusahaan asing. Nah, dalam hal ini ketika Undang-Undang Penanaman Modal pada tahun 1967 itu dikeluarkan, maka investasi asing langsung dan juga portofolio dapat merambah ke seluruh sektor dan juga wilayah Indonesia. Nah, jadi pada awalnya ketika akan melakukan penanaman modal asing, maka harus melalui usaha patungan atau joint venture. Namun seiring berkembangnya waktu, maka dapat dilakukan tanpa usaha patungan dan ke berbagai sektor. Yang ketiga adalah peranan perusahaan domestik. Jadi ketika Undang-Undang Penanaman Modal dalam negeri itu dikeluarkan, maka kredit banyak sekali disalurkan kepada perusahaan-perusahaan domestik. Nah, dalam hal ini perbankan yang mengalami kebangkrutan diberikan bantuan oleh Bank Indonesia, yaitu bantuan berupa BLBI atau bantuan likuiditas Bank Indonesia. Namun banyak sekali dana yang diselewengkan. Nah, selain itu dengan fasilitas tersebut juga banyak munculnya konglomerat perusahaan domestik di berbagai sektor. Jadi yang keempat adalah peranan IGGI dan IMF serta hutang luar negeri. Nah, jadi ketika pemerintahan Orde Baru, maka pemerintah itu mendirikan IGGI atau Intergovernmental Group on Indonesia yang bertugas untuk memberikan nasihat APBN. Nah, institusi yang berperan penting dari IGGI ini adalah Bank Dunia dan juga IMF atau International Monetary Fund. Nah, jadi kedua lembaga ini sangat berperan penting bagi Indonesia dikarenakan mereka sering memberikan pinjaman APBN kepada Indonesia sehingga Indonesia memiliki hutang luar negeri yang cukup tinggi. Yang kelima adalah sistem devisa. Jadi ketika naiknya Orde Baru, maka pemerintah melakukan liberalisasi perdagangan internasional atau luar negeri. Nah, jadi di sini yang berkaitan adalah sistem devisa. Dari sistem devisa yang sepenuhnya dipegang oleh negara menjadi sistem devisa yang sepenuhnya berdasarkan atas permintaan dan juga penawaran. Di mana dalam perekonomian yang menggunakan standar emas ataupun perak, itu sistem devisanya dikenal dengan freely fluctuate exchange rate, di mana kursnya ini tetap sehingga dikenal juga dengan fixed exchange rate. Nah, lalu bagaimana dengan perekonomian yang standarnya itu menggunakan kertas pada saat ini? Jadi perekonomian yang menggunakan standar kertas itu kursnya itu bergerak bebas atau yang dikenal dengan freely fluctuate. Nah, untuk menstabilkan kondisi perekonomian, maka banyak negara mendirikan lembaga yaitu Foreign Exchange Stabilization Fund, di mana lembaga ini memberikan dana cadangan dan membantu negara-negara dengan membeli dolar ketika harganya turun dan menjual dolar ketika harganya naik seperti itu. Selanjutnya, kelompok Profesor Mubianto berpandangan bahwa Indonesia seharusnya menganut sistem perekonomian Pancasila, di mana menurut mereka terdapat beberapa ciri yang menandakan bahwa Indonesia itu menganut sistem perekonomian Pancasila.
yaitu yang pertama, adanya peran dominan koperasi dalam kehidupan ekonomi. Nah, jadi ketika beberapa bidang itu tidak dapat dikelola secara efektif dan efisien, maka hal tersebut akan dikelola oleh perusahaan swasta, di mana perusahaan swasta ini harus memiliki asas kekeluargaan dan juga prinsip harmoni yang sesuai dengan koperasi. Yang kedua adalah diterapkannya rangsangan-rangsangan yang bersifat ekonomis maupun moral untuk menggerakkan roda perekonomian. Nah, jadi dalam hal ini rangsangan yang dimaksud adalah higher motives yang berupa solidaritas, kecintaan terhadap manusia, kebenaran, keadilan, keagamaan, maupun sosial. Yang ketiga adalah adanya kecenderungan sosial dan kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme atau pemerataan sosial. Nah, jadi dalam hal ini, egalitarianisme itu berasal dari bahasa Perancis, yaitu egal yang artinya sama. Jadi, egalitarianisme itu adalah kecenderungan berpikir bahwa seseorang itu harus diperlakukan sama, baik dari bidang politik, sosial, ekonomi, maupun budayanya. Yang keempat adalah diberikannya prioritas utama pada terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh. Nah, jadi dalam hal ini struktur perekonomian itu dikembangkan secara sistematis dan juga terarah agar dapat meningkatkan produktivitas untuk mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber ekonomi nasional lainnya. Yang kelima adalah pengandalan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi. Nah, jadi dalam hal ini itu sesuai sekali dengan bentuk usaha koperasi, di mana bentuk usaha ini merupakan kristalisasi cita-cita untuk mencapai keseimbangan antara sentralisasi dan juga desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah sistem ekonomi kerakyatan, di mana sistem ekonomi kerakyatan ini muncul berasal dari demonstrasi mahasiswa menuntut Soeharto turun pada tahun 1997 yang ingin menyuarakan adanya reformasi, di mana reformasi yang diinginkan pada saat itu adalah reformasi politik dan juga ekonomi, di mana reformasi politik ini yang diinginkan adalah hak untuk bersuara, berpolitik, dan menyampaikan pendapat yang sebelumnya itu sangat amat dikekang. Sementara untuk reformasi ekonomi di sini mahasiswa menginginkan bahwa pemerintah itu melirik usaha kecil, tidak hanya usaha besar. Hal ini dikarenakan pada tahun 1977 perusahaan-perusahaan yang besar itu mati ketika adanya krisis, sementara usaha-usaha kecil itu masih tetap bisa bertahan hidup atau tahan banting padahal adanya krisis. Selanjutnya, teman-teman perlu ketahui apa itu sistem ekonomi kerakyatan. Jadi, sistem ekonomi kerakyatan itu adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat, di mana ekonomi rakyat ini adalah suatu usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat dalam mengelola sumber daya ekonomi dengan swadaya atau menurut apa saja yang dapat diusahakan atau dikuasainya. Selanjutnya adalah tujuan ekonomi kerakyatan, di mana ekonomi kerakyatan ini memiliki tujuan khusus yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan kegiatan perekonomian, di mana tujuannya ini dijabarkan kembali menjadi 5 pokok, yaitu yang pertama, ketersediaan peluang kerja serta penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat. Yang kedua adalah terselenggaranya sistem jaminan sosial untuk anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi fakir miskin dan juga anak-anak terlantar. Yang ketiga adalah distribusi kepemilikan modal material yang berlangsung relatif merata di antara anggota masyarakat. Yang keempat adalah penyelenggara pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi seluruh masyarakat. Yang kelima adalah terjaminnya kemerdekaan bagi setiap anggota masyarakat dalam mendirikan serikat-serikat ekonomi atau menjadi anggota di dalamnya. Selanjutnya, pada sistem ekonomi kerakyatan, di sini pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, yaitu yang pertama, peranan IGGI dikurangi, di mana semulanya itu diganti oleh CGI, yaitu Consultative Group on Indonesia, sehingga badan tersebut hanya sebagai konsultasi dalam menyusun kebijaksanaan ekonomi. Nah, yang kedua adalah sistem devisa, itu masih sama, di mana didasarkan pada permintaan dan juga penawaran. Ketika suatu negara memiliki devisa yang tinggi, maka dapat menjaga stabilitas perekonomian negara. Yang ketiga adalah sistem ekonomi kerakyatan memiliki ciri yang sangat kental sebagai ekonomi pasar.
Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan materi maupun kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.